Oke, selamat siang. Berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro. Akan saya infokan koin-koin untuk kalian yang akan cuan ke depan sebentar lagi dengan menunggu keputusan Fed yang akan pangkas suku bunga. Saya rasa seluruh koin ketika all season penuh akan naik semua, baik koin yang market cap kecil ataupun market cap besar, cuma kenaikannya nggak sama. Jangan ngasal koin kalian hajar. Nanti akan saya kasih edukasi koin-koin yang mana saja yang pantas kalian investasikan. Ini akumulasi terakhir kawan, mana yang akan dipanen di bulan ini akhir tahun, dan juga mana yang untuk long invest yang masih murah dan diperkirakan punya proyek yang jelas, akan bermasa panjang dan akan cuan ratusan bahkan ribuan persen ya. Namun demikian, kalian tetap saya ingatkan untuk di riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian sudah besar, sudah gede ya, ditanggung masing-masing, karena dalam investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi. Langsung saya akan bahas untuk kalian ya, yang mana PP saya rasa akan menjadi koin terbesar, menjadi koin tercuan prediksi Mas Bro ya, karena ini koin sudah matang berdasarkan fundamen, dilihat dari sisi manapun, holder, kapitalisasi, rankingnya, investornya, arahnya kemana. Ini termasuk koin finance, dipakai di poin Jepang dan digunakan di PancakeSwap sebagai token hadiah. PancakeSwap yang dulu pakai koin Cake sekarang pakai koin PP, dengan yang suplainya sudah beredar semua, tergantung tinggal sesuai dengan supply and demand seperti BTC. Ini yang sudah mateng untuk merayakan tercuan meme coin. Dari jutaan meme coin, mana ada yang mampu tengkreng di top CMC papan atas, hanya di PP. Yang akan menjadikan pilihan investor yang pertama untuk meme coin di jaringan Ethereum ataupun anak mas ETH, saya rasa akan ada di PP yang sudah mulai bergerak ke atas. Dan ini semua PP ini hampir rata-rata hipnya terkenal, dari sudah punya komunitas yang sangat aktif dan besar dari internet, The Proc, dan juga sekelas orang-orang receh sampai tingkat presiden. Ada Mbak Katram, ada pengusaha besar seperti si BlackRock ya, Elon Musk ataupun GZ Binance. Semua tidak ada yang tidak kenal dengan PP, tidak ada yang meragukan PP, tinggal tunggu momen saja. Kalau waktunya pemangkasan suku bunga dengan investor yang pinjam-pinjam di bank dengan bunga rendah, saya rasa akan menjadikan katalis untuk banyak masuk di kripto kemudian hari ya. Kita tunggu pertengahan bulan ini, mudah-mudahan menjadi bull ya. Oke, langsung akan saya berikan info di sini juga, menunggu juga BTCD-nya diperkirakan head and shoulder jatuh ke 42% yang diperkirakan sama pakar-pakar. Kalau Mas Bro di 50% saja sudah, saya rasa sudah pump gila-gilaan, karena sekarang masih di posisi BTCD-nya masih di 58,30-an. Jadi kalau nanti sampai 58 ke 55, ke 52, ke 53, ke 50, bahkan diprediksi ke 42, saya rasa dengan kapitalisasi pasar kripto global dari tahun 2021 ke 2025 yang meningkat dahsyat, ketika akan menimpa all season, saya rasa all season akan mental di luar dugaan kita, akan terbang yang lebih tinggi. Itu info untuk kalian semua. Jika inilah masa depan Bitcoin D-nya ataupun dominasi Bitcoin, pola kepala dan bahu bisa jadi merupakan titik balik. Seperti yang kita lihat, ia akan turun ke 42% yang mengikuti tren siklus sebelumnya. Mudah-mudahan begitu. RSI menunjukkan ruang untuk koreksi kembali, untuk satu dorongan lagi. Berpotongan bearish di bawah 50 WMA akan menjadi paku di peti mati. Turun cerot
42% kita kaya raya. Langsung saja juga kita bahas altcoin season mandek sebentar. Investor tunggu keputusan Fed di bulan September ini kawan ya. Altcoin season mungkin akan segera terjadi setelah Fed umumkan pemangkasan suku bunga. Langsung selanjutnya, PP sudah tidak tahan lagi, akan naik ya. Kalau kita lihat tercuan mudah-mudahan ada di PP, yang mana PP sudah menjadi koin andalan kita semua. Kalau sudah di trendline besarnya ini breakout, kemudian akan masuk diperkirakan ke harga 0,004, 2 kali di atas ATH, berarti mendekati Rp1. Itu untuk harga yang wajar, yang normal. Akan tetapi bila terjadi FOMO ataupun euforia, tidak ada yang tidak bisa terjadi di dalam kripto, tidak terbendung, mungkin bisa 1 ataupun Rp3 ya. Itu baru prediksi, mudah-mudahan arahnya akan ke sana. Yang Doge Shiba aja dulu nggak orang sangka di tahun 2021 0 di belakang koma untuk Shiba ada 6 angka, kemudian kepotong semua, totalnya 7,3 juta persen itu di Shiba. Uang Rp80.000 menjadi 800 juta. Kemudian harga perakan rupiah 20-30 perak di tahun 2020, tahu-tahu tahun 2021 sampai 12 repet itu harga Dogecoin. Dan sekarang kelihatan yang terseleksi alam, kelihatan sekali yang holdernya juga kapitalisasi dan semua mengarah mirip-mirip Doge dan Shiba. Tidak ada koin lain menurut saya di tahun 2025 ini yang terbaik, terbagus, jatuh, terseleksi alam. The next Doge ataupun Shiba ya di koin PP. Oke, kita akan lihat ada koin-koin yang perlu kalian pertimbangkan untuk long invest dengan real projectnya. Kalau Polygon ya untuk sampai akhir tahun paling lambat kita cuan besar, kita gunting. Kemudian Funpun ini koin termasuk koin baru tapi real project yang dipakai di Solana untuk membuat meme koin baru. Ini artinya real project daripada kalian membeli meme koin yang jumlahnya ribuan di dalam Solana. Pilih salah satu koin yang akan terbang, kalian mumet, ambil kepalanya aja, sikat Solananya saja dan Jupiter decknya daripada Sol, kemudian ambil si Funpun ini, pompa ya. Jadi kalau semua koin dibeli, kalian pusing duitnya dari mana, dipegang kepalanya saja. Kemudian SPK Real Project DEPI ataupun SEPAR yang sudah saya umumkan yang di grup Mas Bro waktu harga terjun dalam waktu presale. Saya sampaikan nggak usah masuk, nanti presale sudah selesai, airdrop sudah selesai, harga longsor Rp600, langsung saya keluarkan di harga bawah sini, harga Rp500-600, masuk dalam 1 minggu diterbangkan sampai 6 kali lipat di harga 3.000 lebih, dan mereka udah pada cuan, dan banyak yang terima kasih di YouTube juga, katanya sudah cuan berkali-kali lipat sejak channel ini dia ambil SPK waktu harga di bawah ya. Jadi yang untung cuan banyak juga dicaplok sendiri ya. Mas Bro nggak minta, kalau toh nanti ada kerugian juga kalian yang tanggung, karena investasi apapun harus cerdas, berisiko tinggi, apalagi cryptocurrency ya. Itu SPK bisa kalian ambil karena ini koin yang ada RWA, digunakan dalam dunia nyata, dipakai untuk pinjaman ya, juga bisa dipakai pinjaman, jaminan-jaminan ada di Binance dan termasuk ada di Coinbase menggunakan SPK. Dan Brian Armstrong sendiri pernah mentweet SPK ini kawan. Ini koin baru sebulan ya, dengan market cap yang masih kecil, kalian bisa masuk di awal untuk SPK untuk siklus ke depannya. Ketika dulu ada koin yang naik sampai
jutaan persen itu banyak, tapi mereka menunggu beberapa tahun, bukan menunggu 1 minggu ataupun sebulan 2 bulan. Kita ngambil di pucuk, di bawah, kita nanti jual di pucuk. Kemudian koin plasma juga ini sudah naik aja dari 8.000 yang serius dan setia mengikuti channel Mas Bro, tentunya sudah cuan luber karena plasma sudah masuk di 11.000 lebih dengan Mas Bro bahas, masih di harga 8.000-an karena ini koin yang market cap-nya masih kecil karena rankingnya pun masih di atas 4.000, dan ini koin yang digunakan untuk jaringan stable coin yang baru listing sekitar 1 minggu dan juga baru ada di Big Eng ya, Big Egg ya, kali ataupun melalui Uniswap ya, risiko masing-masing. Ini plasma ataupun XPL juga kalian bisa investasikan untuk long invest ya. Mas Bro saya kasih koin-koin yang bagus semua. Untuk koin yang berbasic DeFi ya, berbasic exchange ya, exchange dulu sudah saya kasihkan, terutama Bitget exchange itu histori sejarahnya setiap bull market itu terbang lebih dulu, dan bear market kemarin harganya kisaran 3.000-an dan kemarin sudah masuk di 140-an apa ya, udah 100.000 lebih, dan sekarang saya sudah nggak bahas lagi karena udah pada mendapatkan cuan dari situ ya. Yang kita akan ambil koin exchange adalah koin TKO punya toko kripto. Ini biasanya di pump ketika bull market, harganya masih 3.000 padahal ATA-nya sampai 70-an ribu ini. Koin TKO ini biasanya akan terbawa sama Binance karena Binance ini TKO ini sudah diakuisisi Binance ataupun Binance-nya Binance-nya Indo ada di TKO. Jadi ini salah satu koin exchange yang jangan kalian remehkan juga, akan pump di saat bull market. Jadi saat bull market akan terbang semua koin-koin akan, tetapi untuk cuan yang terbesar koinnya nggak ngasal juga, kalian harus koin-koin yang bagus-bagus, jangan koin yang sudah terbang tinggi ya. Jadi itu pilihan-pilihan koin dan akan saya cek untuk di CMC-nya. Tentunya kalau BTC, ETH itu tercuan teraman ke 1, ke 2, nggak perlu saya infokan lagi ya. Kemudian XRP sudah cuan tinggi, kapitalisasinya udah ranking 3, kalian boleh masuk juga boleh enggak. Kalian kalau naik sih tetap naik, tapi Mas Bro akan kasih koin-koin yang belum terbang tinggi, itulah koin yang kalian perlu perhatikan. Dan BNB sudah saya bahas dari harga 3 juta karena saya masih dalam long invest, mungkin di grup baru tahun depan setelah cuan PP akan upgrade masuk ke trading. Ya, karena anak-anak banyak yang tidak mampu hold panjang, katanya duitnya dari mana gitu, pinginnya cuan trading yang mungkin swing harian, mingguan, bulanan ataupun harian. Kemudian BNB saya perkirakan akan masuk 20 juta ketika bull run kali ini sudah terjadi. Solana akan masuk di atas 5 juta karena sudah diakuisisi daripada Ethereum ya. Dogecoin nggak tahu, Dogecoin tuh koinnya Elon ya, yang suka ya monggo ya, saya nggak memaksakan, saya menghindari koin-koin yang hidup matiku nggak mau di tangan Elon. Cardano jangan kalian remehkan, ini ATA-nya 47 rebet, sekarang baru 13 rebet, kalian bisa masuk Cardano, jangan sepelekan Cardano. Blockchain terkemuka ETH versi murah, BTC-nya Asia ada di Cardano. Link, Chainlink kalau hyperliquid sudah terbang tinggi, terserah mau masuk lagi ya monggo, mau enggak ya enggak masalah. Saya mending pilih Chainlink yang belum terbang tinggi, dan ini adalah blockchain pembayaran seperti XRP. Ini saingan XRP yang mana? Link ini adalah kerjasama dengan Swift, pembayaran lintas negara menggunakan Chainlink ya. Kemudian Susui sudah gede ya. Susui sudah gede ya, kalian boleh masuk juga ya boleh enggak, karena Sui ini sudah terbang dari kemarin-kemarin, ataupun Stellar XLM juga sudah terbang ya, mau masuk ya boleh, bukan berarti enggak terbang lagi. Yang perlu kalian masuk
Hafalan blockchain terjos ya, hafalan boleh, masih potensi tinggi ya. Kemudian bank habar ya silakan ya, tapi udah naik tinggi, kalau mau masuk silakan ya. Ini Cosmos belum terbang tinggi ya. Cosmos bisa ya, kalau CRO kemarin sudah ugal-ugalan ya Cosmos. Kemudian Litecoin, Cosmos tuh harganya sekarang murah dan ATH-nya sangat tinggi ya. Cosmos bisa masuk. Litecoin saya rasakan masuk, nendang 4 juta 5 juta masuk Litecoin boleh ya. Shiba terserah ya, mau masuk ya monggo, enggak ya enggak apa-apa ya. Kalau Shiba kayaknya juga akan naik juga. Polkadot 800.000, ATH-nya sekarang 66.000, bisa kalian masuk. Zuniswap 500.000 akan masuk ya, saya rasakan masuk ya. Kemudian si World Liberty ini finance koin baru, ada berkutakan Trump sama Justin Sun. Saya enggak lah, kalian kalau mau masuk ya monggo ya. AAW jangan lupakan, AAW PP andalan kita ya. Itu koin-koin yang udah kebanyakan koin, nanti pusing kalian. Untuk yang AI Nil Protocol layer 2 yang tertua full project ya, ada di Polygon, banyak koin akan naik semua nanti. Arbitrum juga naik juga ya. Kalau yang mengandung Trump saya nggak dulu lah. Ini Cosmos ya. Ada koin-koin yang nggak ATH tapi akan terbang bikin kalian cuan ya, salah satunya Cosmos ini. Karena Cosmos ini sampai sekitar hampir 500.000, ATH-nya sekarang harganya 3.000 saja. Kemudian ada koin Phil ya, nggak akan ATH saya rasa, tapi akan cuan gitu ya, karena Phil ini salah satu koin ya pernah menjadikan hebat lah dulu ya. ATH-nya aja sampai di atas 3 juta ya, harganya sekarang cuma 39.000 saja ya. Oke ya, udah banyak sekali yang saya kasihkan untuk kalian untuk tercuan meme coin. Pandangan saya si kodok anak mas ETH, si kuda hitam yang akan membuat orang jadi miliarder mudah-mudahan di PP. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, dan tetap kontrol emosi ya. Riset sendiri, dunia kripto berisiko tinggi, bisa bonyok dadakan tanpa bekas yang ada rungkat ya. Semua risiko ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, dan selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, apapun investasinya berisiko, apalagi kripto sangat berbahaya ya. Mungkin itu aja Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.